Halo, nama saya Mariance. Selamat datang di video blog saya yang pertama. Jadi, sekarang saya sedang hamil 31 minggu. Perkiraan lahirannya itu bulan 8 tanggal 31. Kira-kira 2 bulan lagi. Terus, fasilitas apa aja sih yang kita terima di Jepang ini saat kita hamil? Pertama kali, periksa dulu ke dokter, kan? Terus dokter udah bilang, oh kamu hamil. Segera ambil Boshi-Teicho. Boshi-Teicho itu kayak kalau di Indonesiain buku kehamilan ibu dan anak gitu deh. Terus saya pergi ke Hokenjo, pusat kesehatan masyarakat setempat yang ada di dekat rumah saya. Terus dapat segini nih, plastik kayak gini. Isinya itu setahu ya, yang pentingnya sih tuh sebenarnya cuma ini, deng deng deng, sama ini, deng deng deng. Yang ini berisi kupon-kupon buat kita periksa ke dokter selama kehamilan sampai babynya itu lahir. Nih ya, lumayan loh kuponnya ini. Terus ini itu buku kesehatan ibu dan anak. Jadi saat anaknya udah lahir, sama kehamilan juga sih. Sama kehamilan itu juga ini akan diisi sama pihak rumah sakitnya ya nih. Setiap kali kita cek. Terus nanti saat babynya lahir itu juga ini nih, mirip-mirip kayak di Indonesia kan ya, buku kartu kesehatan ibu dan anak. Terus apa lagi yang ada di dalamnya? Banyakan ini sih sebenarnya iklan-iklan. Bu mau beli baju buat ini, baju ibu hamil, air minum, ini nggak tahu apaan. Pokoknya banyakan iklan-iklan sih sebenarnya. Terus ini ada juga buku panduan. Jadi saat ibu hamil itu apa aja yang harus diperhatikan, pertumbuhan kembang anaknya kayak gimana, terus makanan-makanannya tuh apa aja, sampai saat nanti babynya itu udah lahir apa aja yang harus diperhatikan. Banyak lah isinya buku ini. Terus ini tentang kesehatan gigi, berguna sih sebenarnya, tapi malas bacanya. Ini juga saat di rumah untuk menjaga keamanan anak kita saat di rumah apa aja. Begini tuh gambar-gambarnya. Terus ini tentang makanan-makanan katanya, resep-resep makanan. Bagus sih, tapi saya juga malas bacanya. Sama ini juga entah apalah itu, punya Higashi Osaka, terbitan 2019. Terus selain itu juga ada pinnya. Mana dia pinnya? Pin B ibu hamil. Sebentar ya. Pin ibu hamil. Jadi ini bisa digantungin di tas kita. Waktu kita mau naik kereta api atau jalan kemana-mana, pergi ke mana gitu, biar orang tahu. Katanya saat ini saya mau jelasin ini nih yang penting. Jadi di Boshi Hoken Inteicho, jadi saya mau jelasin tentang ini. Inti tuh dalamnya berisi kupon-kupon buat kita periksa kehamilan sampai anaknya nanti lahir 1 bulan pertama. Yaitu katanya itu untuk 14 kali pemeriksaan kehamilan, dan semua kupon itu jumlahnya 12 mang yen. 12 mang itu 120.000 yen. Dia itu semuanya ini sebenarnya buat pemeriksaan yang normal-normal aja. Ada juga sih pemeriksaan yang nggak ditanggung, jadi itu bayar sendiri. Tapi biasanya ini aja. Dia itu terbagi pemeriksaan trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Terus ada juga
kupon-kupon dasar. Untuk trimester pertama itu punya saya udah saya robek, soalnya saya udah masuk ke trimester yang hampir masuk ketiga ya. Jadi saya udah pemeriksaan yang 1, kedua udah. Untuk trimester pertama itu dia warna lemon tulisannya di situ ya. Harganya itu seharga 21.000 yen. Terus yang trimester kedua itu warna kuning seharga 14.000 yen. Terus ini tinggal yang trimester ketiga seharga 10.000 yen. Kelihatan nggak? Dan selain 3 pemeriksaan trimester pertama yang itu, ada juga kupon-kupon yang harganya 5.000. Ini kelihatan nggak? Dia yang 5.000-nya ini ada 11 lembar. Terus ada juga yang warna pink. Dia ini seharga 2.000 yen 10 lembar. Terus ada yang khusus juga sini katanya buat pemeriksaan gigi ya, gratis periksa gigi selama hamil sekali, tapi cuma sekali aja nih tapi belum saya pakai, males perginya, antar aja kalau udah mulai cuti. Nah, kira-kira itu lumayan. Ini buku kupon-kupon ini sangat-sangat membantu. Saya bayangin kalau nggak ada ini, pemeriksaan trimester pertama itu banyak ngambil darah, dia bisa sampai seharga 21.000 yen. Wah, kalau nggak ada ini, tumpur kantong kita. Terus ini semuanya itu saya simpan di dalam tempat kayak gini, maternity case, belinya di Amazon. Tadi saya nggak kepikiran beli ginian, cuma pas saya lihat-lihat lagi periksa hamil, kok ibu-ibu pada bawa tempat-tempat lucu kayak gini, gambarnya macam-macam. Terus saya lihat-lihat di Amazon, oh gitu ada nih, sangat-sangat bermanfaat buat kita periksa hamil sampai anaknya lahir nanti, buat naruh. Nih yang tadi ini ya, balik ini. Terus dan itu setiap kita periksa itu juga kan dapat hasil USG di sini ya. Saya juga simpen dalam ini Eco album foto. Ini dari pertama kali dinyatakan positif hamil. Ini hasil fotonya, fotografinya. Tuh. Jadi waktu kita masih trimester pertama itu, jadi hamil dari minggu pertama sampai 26 minggu itu sebulan sekali. Terus masuk 27 sampai masuk ke trimester yang terakhir itu, yang masuk ke minggu 36 itu 2 minggu sekali. Ntar trimester ketiga ya udah tahu ya, seminggu sekali sampai anaknya lahir. Dapat foto-foto terus, jadi saya simpen di sini. Ini beli sendiri di Amazon buat kenang-kenangan. Ya, itu. Terus dalamnya apa lagi ya? Oh ya, kartu berobat. Ding Higashi Osaka. Terus saya sering lupa ini naruh di mana, jadi lumayan taruh sini jadi inget. Ya, terus kadang-kadang saya juga naruh HP di dalamnya ini ya, kayak ini bermanfaat banget deh. Setelah itu apalagi yang kita dapat, kalau nggak salah pas kapan saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada surat kayak gini dari Higashi Osaka juga, dari kantor ini ya, wali kota terdekat. Isinya itu kayak gini, sama masker, karena kita
Ini masih suasana COVID-19. Dikasih masker kain kayak gini 2 lembar, yang satu udah saya pakai, yang satu lagi masih saya simpan. Ini itu kupon juga buat periksa kuping, pendengaran pas anaknya baru lahir. Biar tahuan anaknya itu kuping itu normal atau enggak. Lumayan. Yes. Terus kira-kira itu selain kupon-kuponnya itu, di Jepang juga dapat yang namanya tunjangan lahiran. Tunjangan lahiran itu, aduh, kaki kesemutan. Nanti saya kasih ya bentuknya kayak gimana. Tunjangan lahiran itu ada sekitar 420.000 yen. Kalau bayar sendiri kan nggak sanggup. Katanya teman-teman saya itu yang sekitar 20 tahun yang lalu, kalau lahiran di sini tuh katanya bayar cash dulu, nanti dari negara baru diganti. Tapi sekarang ini puji Tuhan, jadi pas kemarin saya udah masuk yang ke 27 minggu, dikasih formulir sama pihak rumah sakitnya, terus tinggal isi nama sama alamat. Nanti ini katanya pas lahiran ini kamu dapat tunjangan dari negara, dia nggak bayar. Terus kalau misalnya uangnya pas kita dirawat biayanya lebih, kelebihannya kita bayar dari yang 420.000 yen itu. Tapi kalau dari harganya itu kelebihan, bisa dibalikin ke kita. Puji Tuhan lagi. Seneng banget deh bisa hamil di Jepang ini. Terus apa lagi? Karena setiap orang di Jepang itu wajib masuk asuransi. Kayak gini kartunya ya. Ini saya dapat dari tempat kerja saya. Jadi dapat tunjangan Susang Teateking, tunjangan lahiran yang tadi yang 420.000 yen, tunjangan lahiran gitulah ya, setelah lahir. Nah, jadi setelah anaknya lahir itu udah dikasih formulir sih sama tempat kerja saya ya, dinter dari pihak asuransinya ini dapat tunjangan, tapi agak lama sih turunnya, katanya sekitar 2-3 bulan berikutnya setelah anaknya lahir. Lumayan bisa serain anak, dapat tunjangan dari negara. Terus kita juga dikasih libur untuk membesarkan anak buat selama 1 tahun. Selama 1 tahunnya itu dihitung dari setelah anaknya lahir. 1 tahun kemudian itu kita bisa cuti, tapi dapat tunjangan juga dari negara. Jadi istilahnya tunjangan itulah Ikujikyu King, tunjangan anak gitulah. Tapi biarpun gitu agak-agak telat sih datangnya, katanya 2 bulan per 2 bulan gitu baru dikasihin uangnya. Kayak gitu dulu ya. Kayaknya yang setahu saya itu aja sih yang dapat tunjangan dari Jepangnya. Jadi kita akhiri sudah dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang rencananya mau hamil di Jepang. Jangan cemas, banyak tunjangan. Terus mungkin kesulitannya juga mungkin nanti ini ya, mungkin faktor bahasa sih ya, tapi jangan cemas juga. Orang Jepang ini baik banget, dia tahu kita orang asing, dia akan berusaha semaksimal mungkin biar kita ngerti waktu kita periksa kehamilan itu kan. Biarpun pakai bahasa Inggris, pakai bahasa tubuh, jangan khawatir, jangan takut, mereka pasti akan bantu ya. Jadi buat teman-teman sekalian, mari kita hamil sama-sama. Aneh banget ya kok hamil sama-sama. Mari. Ya gitu deh ya. Terima kasih sudah menikmati channel saya. Maaf ya bahasanya berantakan, masih grogi. Nanti saya akan upload lagi yang video-video selanjutnya.
sampai nanti anak saya lahir. Minta doanya biar sehat-sehat sampai anak lahir, sampai saat nanti lahiran nggak ada kendala, bisa lahir normal dan anaknya juga sehat. Terima kasih sudah menikmati video saya. Jangan lupa di like, subscribe, komen. Bye-bye.